Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syafrina, NIM 11830700139, jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 5C. Adapun tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Manajemen Resiko Keuangan Syariah pada dosen pengampu Ibu terhormat, yaitu Ibu Gina Sakinah SE SYME. Sesuai dengan tugas yang telah diberikan, yaitu bagaimana cara lembaga keuangan bank atau non-bank terhadap meminimalisir resiko. Maka judul yang saya angkat pada video kali ini yaitu bagaimana tata cara pegadaian syariah dalam meminimalisir resiko. Oke, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara meminimalisir resiko yang terjadi pada pegadaian syariah ini, nah ada baiknya dulu kita untuk mengetahui pengertian dari pegadaian dan pegadaian syariah itu sendiri. Pegadaian menurut Susilo pada tahun 1999 adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Nah, barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Nah, sedangkan pegadaian syariah itu adalah pegadaian yang dalam menjalankan segala operasionalnya itu berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi pada pegadaian syariah ini harus sesuai dengan pada prinsip-prinsip agama Islam, baik itu akadnya dan hal lainnya. Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja. Pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah harus diperoleh oleh dari sumber-sumber dana yang terbebas dari segala unsur-unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah murni berasal dari modal sendiri, ditambah dari dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum kita membahas tentang bagaimana tata cara meminimalisir resiko yang terjadi pada pegadaian syariah ini, ada baiknya terlebih dahulu kita untuk membahas pengertian dari manajemen resiko ini sendiri. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Selanjutnya ada proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer resiko pada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek buruk dari resiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari resiko tertentu. Nah, selanjutnya ada jenis resiko yang dihadapi pegadaian syariah. Pertama ada risiko pendanaan, di mana dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, Perum Pegadaian menghadapi risiko yang mungkin terjadi terkait dengan pendanaan tidak dapat memenuhi permintaan pasar yang tinggi, sedangkan investor menarik dananya atau kewajiban pembayaran jangka pendek terkait dengan fluktuasi tingkat suku bunga dan struktur permodalan. Yang kedua ada risiko permodalan. Risiko permodalan adalah risiko yang muncul terkait dengan struktur permodalan atau risiko antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Munculnya risiko ini merupakan akumulasi dari risiko operasi dan risiko financial leverage. Yang ketiga, risiko barang jaminan. Perum Pegadaian dalam menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat mewajibkan para nasabah untuk menyerahkan barang bergerak sebagai agunan. Terhadap barang jaminan milik nasabah tersebut, Perum Pegadaian berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sampai dengan dilakukan pelunasan oleh nasabah. Keempat, ada risiko persaingan. Seperti yang kita ketahui bahwa persaingan bisnis kini semakin ketat, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank saling berlomba-lomba meluncurkan kredit ke masyarakat dengan berbagai keunggulan dan kemudahan. Keunggulan tersebut menyangkut keunggulan dalam produk jasa keuangan, tarif, saluran distribusi maupun pelayanan. Jenis produk substitusi yang ditawarkan pun sangat bervariasi, dengan berbagai kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh kreditnya, sehingga dapat mempengaruhi pangsa pasar Perum Pegadaian. Yang kelima, resiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi Perum Pegadaian sehubungan dengan sistem operasional, prosedur, dan kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan operasional Perum Pegadaian sehingga dapat mengganggu kelancaran operasi dan kualitas pelayanan.
termasuk yang berdampak terhadap hilangnya peluang dalam penyaluran kredit. Yang keenam, ada resiko teknologi. Resiko teknologi merupakan resiko yang dihadapi Perum Pegadaian terkait dengan perkembangan teknologi yang mampu membuat barang jaminan emas palsu dan sulit terdeteksi, sehingga lolos dari pengamatan penaksiran. Di sisi lain, apabila Perum Pegadaian ingin terus mengikuti perkembangan teknologi, diperlukan biaya investasi yang sangat besar. Nah, selanjutnya adalah upaya-upaya yang telah dilakukan Perum Pegadaian dalam mengurangi resiko. Yang pertama, yaitu melakukan perbaikan terhadap penerimaan kualitas barang jaminan yang diterima sebagai agunan. Yang kedua, mencari alternatif pendanaan yang mempunyai cash of fund yang lebih rendah. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan SDM yang intensif dan berkesinambungan sehingga tercipta tenaga kerja yang lebih profesional yang dapat menunjang operasi Perum Pegadaian secara optimal. Yang keempat, memperluas jangkauan pelayanan dengan pembukaan cabang di daerah potensial. Yang kelima, melakukan rekonstruksi cabang-cabang yang mengalami defisit. Yang keenam, membangun corporate culture dan corporate image dengan pencadangan kerabat penggapai cita. Yang ketujuh, mengasuransikan barang jaminan milik nasabah. Yang kedelapan, mengasuransikan pinjaman yang disalurkan kepada nasabah untuk kredit angsuran Visudia. Yang kesembilan, menempatkan aparat keamanan di cabang-cabang Perum Pegadaian. Dan yang terakhir yaitu upaya-upaya yang dilakukan Perum Pegadaian Syariah untuk mengelola risiko. Yang pertama, meminimalkan faktor-faktor pemicu risiko melalui pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM, perbaikan sarana dan prasarana, dan perbaikan sistem operasional. Yang kedua, membangun budaya sadar risiko melalui sosialisasi manajemen risiko di seluruh unit kerja. Yang ketiga, mentransfer risiko melalui pengasuransian gedung, barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah kepada Pegadaian Syariah. Yang keempat, menerima risiko. Setiap tahunnya, perusahaan mencadangkan penyisihan dana kerugian. Hal ini merupakan sikap penerimaan perusahaan terhadap risiko yang dihadapi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang pemaparan bagaimana tata cara meminimalisir resiko yang terjadi pada Pegadaian Syariah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.